Drama ini dibuka dengan In Cheney yang tiba-tiba mengalami mimisan saat mengupas bawang. Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa gagal jantung kongestif yang dideritanya sudah terlalu parah dan tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Cheney pun bertanya apakah dirinya akan mati, namun dokter hanya terdiam tanpa jawaban pasti. Dalam perjalanan pulang, Cheney menerima brosur dari sebuah kelompok agamaan yang membahas keselamatan dan kehidupan kekal. Mereka mengatakan bahwa akhir zaman akan terjadi pada 31 Desember 1999 dan orang-orang terpilih akan memperoleh hidup abadi. Mendengar itu, Cheney mempertanyakan mengapa Tuhan tidak memilih orang-orang yang akan mati lebih dulu sebelum hari penghakiman tiba. Emosinya memuncak hingga dia berteriak meminta akhir zaman dipercepat saja, agar dirinya juga bisa melihat dunia hancur. Amukannya membuat para petugas dan jemaat di sana akhirnya membubarkan diri. Tak lama kemudian, Cheney terlihat memakan es krim milik seorang anak kecil, hingga membuat anak itu menangis. Kejadian tersebut diam-diam diperhatikan oleh seorang pemuda bernama Lee Eun Jae-yong. Rekannya memperingatkan Eun Jae-yong agar tidak mendekati Cheney karena tingkahnya aneh. Ia juga menyebut Cheney sebagai cucu pemilik kedai melimpah. Pada malam harinya, seorang pemulung bernama Kim Bong-pal diam-diam memasuki area terlarang di tempat pembuangan sampah. Ia mencoba mengambil sepeda yang terkubur di sana, namun justru terjatuh ke dalam lumpur lengket misterius. Setelah bersentuhan dengan lumpur itu, telinganya perlahan meleleh hingga akhirnya ia pingsan. Beberapa hari kemudian di kantor balai kota, seorang pria tua datang melaporkan hilangnya Bong-pal yang sudah seminggu tak terlihat. Ia juga mengungkap bahwa 2 minggu sebelumnya, rekannya Park Yong-sik ikut menghilang. Sayangnya laporan itu diabaikan dan ia hanya diminta membuat laporan resmi ke kantor polisi. Di waktu yang sama, Son Gyong-hun kembali datang mengadukan tempat pembuangan sampah yang diduga menjadi lokasi hilangnya Bong-pal. Sebelumnya, Gyong-hun memang berkali-kali melaporkan kejadian aneh di sana, tetapi selalu diabaikan. Kali ini, Lee Eun Jae-yong diminta menangani masalah tersebut. Namun, Eun Jae-yong tegaskan agar Gyong-hun tidak ikut campur. Gyong-hun yang kesal pun mengancam akan melaporkan atasannya, tetapi Eun Jae-yong tetap bersikeras dan memaksanya pergi. Pria tua tadi kembali menghampiri Eun Jae-yong. Ia mengatakan bahwa desa itu memang tampak tenang dan damai, tetapi kenyataannya jauh lebih kacau dari yang terlihat. Menurutnya, orang-orang mulai menghilang lagi, sama seperti kejadian 20 tahun lalu ketika banyak anak-anak hingga orang dewasa lenyap tanpa jejak. Sebelum pergi, pria tua itu memperingatkan Eun Jae-yong agar berhati-hati karena dirinya bukan warga asli desa tersebut dan belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di hari yang sama, anggota sekte keagamaan menculik pria tua tersebut untuk menunjukkan kekuatan mereka sebelum membawanya pergi. Sementara itu, Cheney kembali memohon kepada neneknya, Kim Jon-bok, agar diizinkan bepergian. Namun sang nenek tetap menolak. Cheney kesal karena neneknya rela menyumbangkan ratusan juta kepada orang lain, tetapi tidak mau membantunya. Jeon-bok menjelaskan bahwa uang bisa menjadi racun jika tidak digunakan dengan benar. Cheney pun meluapkan keputusasaannya, mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan uang sebelum mati. Mendengar kata itu, neneknya langsung melarang Cheney menyebut kematian di rumah mereka. Cheney semakin frustrasi karena merasa hidupnya tidak berarti jika tak bisa pergi kemana-mana atau melakukan apapun. Namun neneknya hanya menyuruhnya berhenti mengeluh dan kembali mengupas bawang. Karena putus asa, Cheney akhirnya membongkar celengannya demi mewujudkan impian pergi ke Gunung Kilimanjaro. Ia bahkan mencoba meminjam uang dari tetangganya sekaligus temannya Kang Robin. Sayangnya, Robin mengaku sudah menghabiskan tabungannya untuk memperbaiki atap apartemen sewaannya yang bocor karena sang pemilik menolak memperbaikinya. Di sisi lain, Gyong-hun pulang dan dimarahi istrinya karena gagal menangani pengaduan soal tempat pembuangan sampah. Istrinya bersikeras bahwa tempat itu merusak bisnis bunga mereka akibat bau menyengat yang terbawa angin musim panas. Gyong-hun sempat mengusulkan agar ibu mereka dikirim berlibur ke luar negeri saat ulang tahunnya yang ke-70. Tetapi istrinya menolak karena tak ingin berhutang demi perjalanan tersebut. Setelah itu, Gyong-hun menjemput putrinya dari sekolah. Namun sang putri malah mengabaikannya karena sandal yang dipakainya.
Tak lama kemudian, ia pergi mengunjungi apartemen Robin yang bocor. Sementara itu, Cheney tetap memutuskan untuk kabur dan mulai menyiapkan pelariannya. Saat membeli perlengkapan di toko perkakas, ia bertemu dengan Lee Eun-jae-yong yang juga sedang berbelanja. Keduanya saling curiga setelah melihat isi troli masing-masing. Ketika keluar dari toko, Cheney kesulitan membawa koper beratnya dan mencoba memakai troli milik Bongpal yang tertinggal di luar. Eun-jae-yong langsung menghampirinya dan meminta memeriksa koper tersebut. Saat Eun-jae-yong merebut koper itu, barang-barang Cheney berhamburan keluar. Dalam situasi itu, kemampuan super Eun-jae-yong tanpa sadar terlihat ketika ia menyingkirkan benda-benda tajam agar Cheney tidak terluka. Setelahnya, Eun-jae-yong dengan canggung membantu membereskan barang-barang Cheney dan memberikan kartu namanya. Cheney pun berjanji akan menghubunginya nanti untuk meminta ganti rugi atas kerusakan yang dibuatnya. Tak lama kemudian, nenek Cheney menelepon dan menanyakan keberadaannya. Cheney berdalih sedang ada urusan, tetapi sang nenek memintanya segera pulang. Saat Cheney kembali memohon izin untuk berlibur, neneknya menolak karena kondisi kesehatannya terlalu berbahaya. Cheney lalu meluapkan isi hatinya, bertanya apakah neneknya tidak malu melihat dirinya hidup tanpa bisa melakukan apa-apa. Namun, Jeonbok mengatakan bahwa ia masih menunggu Cheney yang dulu, gadis baik, sopan, pekerja keras, dan penuh semangat hidup. Mendengar itu, Cheney dengan dingin menjawab bahwa sosok tersebut sudah lama mati, membuat neneknya kembali marah karena ia terus menyebut kata kematian. Setelah percakapan itu, Cheney mendatangi Robin dan Gyeong-hun untuk menawarkan bayaran jika mereka bersedia membantu rencana pelariannya. Di tempat lain, Gyeong-hun menerima keluhan kebisingan dari tetangga apartemennya. Rumahnya terlihat berantakan, seolah baru saja terkena kekuatan telekinesisnya sendiri. Dari sana terungkap bahwa Eun Jae-yong diam-diam sedang menyelidiki proyek bernama Wunderkinder, sebuah eksperimen biologis yang diduga melibatkan anak-anak panti asuhan. Salah satu clipping yang ia simpan berisi pengakuan pria tua penjaga keamanan tentang berbagai kekejaman yang pernah terjadi dalam proyek tersebut. Setelah itu, Eun Jae-yong mendatangi sekelompok tunawisma untuk mencari keberadaan pria tua yang hilang. Di sana, ia menemukan brosur milik sekte keagamaan yang sebelumnya ditemui Cheney, sehingga membuatnya semakin curiga dan mulai menyelidiki kelompok tersebut lebih dalam. Di saat bersamaan, pria tua yang diculik itu terbangun di sebuah ruangan terkunci tanpa mengetahui bagaimana dirinya bisa berada di sana. Sementara itu, Cheney berhasil meyakinkan Gyeong-hun dan Robin untuk membantu rencana penculikan palsunya demi mendapatkan uang tebusan sebesar 50 juta won dari neneknya. Mereka pun merekam video ancaman palsu untuk dikirimkan kepada sang nenek. Namun saat proses perekaman berlangsung, Cheney yang sedang terikat di kursi tiba-tiba tak sadarkan diri, membuat Robin dan Gyeong-hun panik ketakutan. Pada waktu yang sama, nenek Cheney mulai merasa cemas karena tidak bisa menghubungi cucunya. Ia kemudian meminta bantuan mantan polisi bernama Gu Junmo untuk mencari keberadaan Cheney. Karena mengira Cheney sudah meninggal, Gyeong-hun memaksa Robin membuang tubuh Cheney ke tempat pembuangan sampah misterius yang sebelumnya dikaitkan dengan hilangnya Bongpal. Namun saat tiba di sana, mereka justru bertemu Eun Jae-yong yang curiga dan bersikeras memeriksa gerobak dorong yang mereka bawa. Dalam kekacauan itu, Robin tanpa sengaja mendorong gerobak hingga tubuh Cheney terjatuh ke genangan lumpur aneh yang sama dengan tempat Bongpal dulu terjatuh. Robin dan Gyeong-hun mati-matian mencoba menghalangi Eun Jae-yong melihat Cheney, hingga keduanya malah tercebur ke lumpur tersebut, sementara Eun Jae-yong tetap selamat. Mereka kemudian menjelaskan bahwa Cheney meninggal secara tiba-tiba dan bukan karena dibunuh. Namun tiba-tiba tubuh Cheney menghilang dari dalam lumpur. Melihat hal itu, Eun Jae-yong langsung mengancam akan memanggil polisi. Gyeong-hun panik dan berusaha menghentikannya hingga terjadi perebutan ponsel. Ia bermohon agar Eun Jae-yong percaya bahwa mereka tidak bersalah, karena jika kasus penculikan dan kematian Cheney dilaporkan, mereka pasti akan dianggap sebagai pelaku utama. Sayangnya, sambungan telepon sudah terhubung sehingga polisi mendengar semua pengakuan mereka. Tak lama kemudian, para petugas datang ke lokasi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Eun Jae-yong segera menjelaskan bahwa Robin dan Gyeong-hun mencoba membuang jenazah Cheney. Namun, suasana mendadak berubah ketika polisi melihat Cheney berdiri hidup-hidup tepat di belakang mereka, membuat ketiga pria itu terkejut bukan main. Di saat yang sama, Gu Junmo menghubungi nenek Cheney dan memberitahu bahwa GPS ponsel Cheney terlacak berada di Pulau Jeju. Nenek Jeonbok langsung merasa ada yang aneh, karena sejak usia 7 tahun, Cheney tidak pernah meninggalkan kota Haesung.
Hal itu membuat Junmo semakin bingung. Nenek Chaini kemudian memeriksa kamar cucunya dan menemukan bahwa boneka kesayangan serta buku tabungannya ikut dibawa pergi. Tak lama setelah menemukan surat peninggalan Chaini, Junmo kembali menelpon dan menjelaskan bahwa pelacakan sebelumnya ternyata keliru karena ponsel Chaini sempat rusak. Setelah dicek ulang, lokasi Chaini ternyata masih berada di Haesung. Sementara itu di kantor polisi, petugas meminta penjelasan dari Un Jae-yong yang sebelumnya melaporkan adanya pembuangan mayat. Namun, Un Jae-yong hanya terdiam. Gyeong-hun segera menutupi keadaan dengan mengatakan bahwa tidak ada mayat sama sekali dan Chaini baik-baik saja. Ia berdalih mereka hanya terpeleset saat sedang mengintai. Bahkan, Gyeong-hun kembali mengeluhkan bau menyengat dari tempat pembuangan sampah yang sudah berkali-kali ia laporkan tetapi selalu diabaikan. Polisi pun menanggapi sinis bahwa jika aparat tak bisa menangani masalah, warga harus turun tangan sendiri. Mendengar itu, Un Jae-yong akhirnya mengaku bahwa dirinya memang salah paham. Tak lama kemudian, Robin dan Gyeong-hun menjenguk Chaini di rumah sakit. Robin dengan jujur mengaku mengira Chaini sudah meninggal karena tidak bernafas. Chaini mengatakan bahwa ia juga merasa seperti mati karena sempat melihat sosok aneh yang berbicara dengan bahasa yang tidak dimengertinya. Ia bahkan merasa berada di Pulau Jeju dan melihat seorang penyelam yang memperingatkannya agar keluar dari lorong berbahaya tersebut. Robin pun menduga Chaini mengalami mati suri, seperti sempat menginjak dunia kematian. Chaini lalu memperingatkan Robin dan Gyeong-hun agar tidak membocorkan soal penculikan palsu kepada neneknya. Jika sampai ketahuan, ia yakin neneknya akan membuat mereka dikubur hidup-hidup. Namun, Gyeong-hun malah kesal karena merasa sudah terlalu percaya pada Chaini demi uang tebusan 50 juta won. Ia bahkan mengeluh karena dirinya yang modern harus bersekongkol dengan Chaini yang dianggapnya seperti manusia purba. Perdebatan mereka langsung terhenti saat menyadari nenek Chaini ternyata mendengar seluruh percakapan itu. Chaini buru-buru bersembunyi ke dalam lemari. Tetapi anehnya, ia tiba-tiba merasa berpindah ke lokasi syuting drama kerajaan. Di sisi lain, nenek Janbok menyuruh semua orang keluar dari persembunyian. Robin dan Gyeong-hun muncul sambil meminta maaf, tetapi Chaini tidak ditemukan di dalam lemari. Beberapa saat kemudian, Chaini tiba-tiba muncul kembali di tempat yang sama dalam keadaan panik karena mengira dirinya berhalusinasi. Sang nenek pun mencoba menenangkan cucunya, sementara Un Jae-yong yang berada di luar kamar diam-diam mendengar semua keanehan yang dialami Chaini. Di saat bersamaan, pria tua yang diculik mulai berhalusinasi dan seolah berbicara dengan mendiang istrinya. Dalam ingatannya, ia pernah bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah pusat penelitian tempat anak-anak dijadikan objek eksperimen. Ia teringat pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki bernomor pasien 3972 dari kebakaran besar. Menurutnya, anak itu kini telah dewasa dan kembali ke Haesung. Ia yakin sosok tersebut adalah pasien 3972. Setelah tersadar dari lamunannya, pria tua itu mulai bertanya-tanya di mana dirinya sekarang berada. Di luar ruangan, para petugas memeriksa dokumen tentang anak-anak korban eksperimen. Salah satu berkas menunjukkan pasien 3972 memiliki kemampuan telekinesis yang mengarah pada identitas Lee Un Jae-yong. Kilasan balik kemudian memperlihatkan masa lalu di laboratorium Hawondo, tempat anak-anak yatim piatu dijadikan subjek proyek Wunderkinder yang dipimpin Dr. Wondo. Anak-anak itu diberi cairan kimia untuk membangkitkan kekuatan super. Dalam salah satu insiden, pasien 3972 kehilangan kendali hingga membuat benda-benda berterbangan ke segala arah. Seorang anak lain berhasil menghentikannya hingga kepalanya terluka, lalu menenangkan pasien 3972 dengan berkata bahwa dirinya tidak bisa mati. Setelah itu, anak bernomor 3972 menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan sebuah buku dan memberikannya kepada seorang gadis, sementara Dr. Wondo mengawasi semuanya dari balik kaca. Kembali ke masa kini, Un Jae-yong terbangun dari mimpi buruk yang berkaitan dengan masa kecilnya di laboratorium tersebut. Sementara itu di rumah sakit, nenek Che ini menyadari sesuatu yang mengejutkan. Gumpalan darah di kaki Che ini telah hilang sepenuhnya. Ia segera meminta dokter memeriksa ulang hasil ronsen dan pemindaian. Setelah melihat hasilnya, dokter dengan tak percaya menyatakan bahwa Che ini telah sembuh total dan kini benar-benar sehat. Tentu saja kabar itu membuat neneknya sangat terkejut. Setelah pulang, nenek Janbok langsung menghubungi seorang pria bernama Choi Yang-jun untuk membicarakan kondisi Che ini. Terungkap bahwa pria tersebut adalah mantan direktur laboratorium Hawondo.
Malam itu, Robin dan Gyeong-hun membahas kejadian aneh yang dialami Chae-ni. Keduanya saling menyalahkan karena sempat mencoba membuang Chae-ni ke tempat pembuangan sampah, hingga pertengkaran mereka semakin memanas. Dalam rasa frustasi, Robin melempar kaleng minuman ke dinding dan tanpa sengaja membuat lubang besar, membuatnya sadar ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Di tempat lain, Gyeong-hun juga mulai mengalami keanehan. Saat berbicara dengan istrinya, tangannya tiba-tiba menempel pada lemari es dan tidak bisa dilepaskan, membuatnya bingung sekaligus ketakutan. Keesokan harinya, Nenek Janbok berbicara serius dengan Chae-ni mengenai hasil pemeriksaan rumah sakit. Chae-ni penasaran dengan penjelasan dokter, dan neneknya mengaku selama 20 tahun terakhir, ia selalu ketakutan setiap kali membawa Chae-ni ke rumah sakit. Namun sebesar apapun rasa takutnya, menurutnya Chae-ni pasti merasakan hal yang jauh lebih berat. Chae-ni pun meminta maaf. Dengan haru, kemudian neneknya mengungkapkan bahwa kondisi Chae-ni kini benar-benar sehat. Dokter bahkan menyebut kesembuhannya sebagai sebuah ajaib. Untuk pertama kalinya, Janbok mendorong Chae-ni agar pergi berkeliling dunia dan menikmati hidupnya. Meski begitu, sebelum memberikan paspor, neneknya meminta Chae-ni mengumpulkan poin prestasi seperti bersikap baik, menjaga kesehatan, dan berbicara dengan manis. Ia lalu memberikan stiker sebagai poin pertama untuk Chae-ni sebelum menerima telepon dari Direktur Choi dan meninggalkan meja makan. Di saat yang sama, Chae-ni dan Robin masih berusaha memahami kekuatan aneh yang baru mereka miliki. Tak lama kemudian, Eun Jae-yong datang menemui Chae-ni dan menanyakan kejadian malam sebelumnya. Ia juga bertanya apakah mereka mengetahui sesuatu tentang proyek Wonderkinder. Namun, Chae-ni dan Robin justru mengusirnya karena merasa curiga. Tak lama setelah itu, mereka sadar bahwa kamera video dan koper Chae-ni tertinggal di rumah kaca tempat mereka merekam video penculikan palsu. Chae-ni segera pergi mengambilnya, tanpa sadar diikuti diam-diam oleh Eun Jae-yong. Karena mulai yakin bahwa Chae-ni mungkin memiliki kemampuan untuk hidup abadi, Eun Jae-yong memutuskan menguji teorinya dengan mencoba membunuh Chae-ni. Menyadari dirinya dibuntuti, Chae-ni langsung melarikan diri, sementara Eun Jae-yong terus mengejarnya. Pengejaran itu berakhir di rumah kaca, tempat seorang pemulung sedang memeriksa kamera video mereka. Eun Jae-yong melihat rekaman video tebusan sekaligus momen ketika Chae-ni tampak sekarat. Ia lalu membeli kamera tersebut dan menyuruh pria itu pergi. Tak lama kemudian, Gyeong-hun datang ke rumah kaca untuk mencari kamera itu. Namun ia justru menyaksikan Eun Jae-yong menghancurkan seluruh rumah kaca demi menemukan Chae-ni yang terjebak di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, Chae-ni tiba-tiba menghilang dan tanpa sadar berpindah ke sebuah kapal di dekat wilayah Tiongkok. Pada saat bersamaan, Gyeong-hun kembali mengalami kejadian aneh ketika tangannya menempel pada setir saat berbicara dengan istrinya melalui telepon. Karena panik, ponselnya malah ikut menempel di tangan satunya. Dalam frustasi, ia membentak istrinya, dan seketika kedua benda itu langsung terlepas. Dari kejauhan, Gyeong-hun diam-diam menyaksikan Eun Jae-yong menghancurkan seluruh rumah kaca untuk mencari Chae-ni. Selain itu, seorang pria bernama Kim Pal-ho juga melihat kejadian tersebut, dan langsung mengenali Eun Jae-yong sebagai pasien 3972 dari proyek eksperimen masa lalu. Setelah seluruh rumah kaca hancur, Eun Jae-yong tetap tidak berhasil menemukan keberadaan Chae-ni. Sementara itu, di atas kapal, Chae-ni mendadak sadar dan mendapati dirinya telah dikepung oleh orang-orang bersenjata yang siap menembaknya. Di sisi lain, Dr. Ha Won-do mendatangi rumah Direktur Choi, mantan bawahannya. Saat tiba di sana, terlihat bercak darah mengenai foto-foto yang ada di rumah tersebut, menandakan sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Beberapa waktu sebelumnya di penjara, Dr. Ha Won-do menerima kunjungan seorang pria tua bernama Tuan Nam. Won-do mengatakan bahwa masa hukumannya terasa nyaman berkat bantuan Tuan Nam. Ia juga mengklaim telah berhasil menciptakan anak abadi. Namun, Tuan Nam meminta bukti keberadaan anak tersebut karena itu menjadi kesempatan terakhir Won-do untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Won-do dengan yakin menjawab bahwa orang-orang yang percaya padanya akan selamat. Setelah percakapan itu, Tuan Nam akhirnya membebaskan Won-do dari penjara. Kembali ke masa kini, Chae-ni yang berada di atas kapal tiba-tiba ditembaki oleh orang-orang bersenjata.
Dalam keadaan panik, kekuatannya kembali aktif dan membuatnya berteleportasi ke rumah kaca tempat sebelumnya ia menghilang. Kemunculan mendadak Chayeni membuat Gyeong-hun dan Kim Pal-ho terkejut. Saat Chayeni mencoba mendekati Un Jae-yong, pria itu refleks menggunakan telekinesisnya hingga tubuh Chayeni terpental jauh. Setelah kejadian itu, Pal-ho memberitahu dua rekannya, Seok Juran dan Seok Horan, bahwa ia akhirnya menemukan pasien 3972. Sosok yang selama ini sangat dibencinya. Ia menjelaskan bahwa mutan tersebut sedang mencari seseorang. Tak lama kemudian, Dr. Wondo muncul di hadapan mereka dan langsung dipanggil ayah oleh ketiganya. Saat Juran memberitahu bahwa ada mutan baru yang muncul, Wondo memerintahkan mereka segera mencari orang tersebut. Sementara itu, di rumah Robin, Chayeni sadar dari pingsannya dan terkejut melihat dinding rumah berlubang besar. Robin mengaku bahwa lubang itu tercipta setelah ia melempar kaleng minuman dengan tidak sengaja. Chayeni kemudian bertanya mengapa dirinya berada di sana, dan Robin menjelaskan bahwa Gyeong-hun membawanya pulang saat ia pingsan di rumah kaca. Saat memeriksa jaketnya yang berlubang akibat tembakan di kapal, Chayeni akhirnya menyadari bahwa dirinya bukan mengalami mati suri ataupun perjalanan waktu, melainkan kemampuan teleportasi. Chayeni dan Robin lalu menemui Gyeong-hun yang sedang kesulitan melepaskan pot bunga yang menempel di tangannya. Mereka mulai membahas keanehan yang dialami masing-masing. Robin ternyata memiliki kekuatan fisik luar biasa. Chayeni mampu berpindah tempat seketika, sementara Gyeong-hun mengalami kemampuan aneh yang membuat benda-benda menempel di tubuhnya. Meski Chayeni menyebut mereka kini memiliki kekuatan super, Gyeong-hun justru menganggap semua itu sebagai kutukan. Ia memperingatkan agar tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia mereka. Dalam percakapan itu, Gyeong-hun juga mengungkap bahwa Un Jae-yong sempat mencoba membunuh Chayeni. Karena penasaran, Chayeni mendatangi Un Jae-yong di balai kota dan menuduhnya sebagai orang yang melemparkannya pingsan di rumah kaca. Namun, Un Jae-yong terus mengelak dan berusaha menghindarinya. Saat Un Jae-yong meninggalkan kantor, Chayeni bersama Robin dan Gyeong-hun diam-diam mengikuti dari belakang. Di sisi lain, Nenek Jinbok datang untuk mengidentifikasi jenazah Direktur Choi. Ia kemudian menerima surat wasiat yang ditinggalkan Choi khusus untuknya. Isi surat itu menyatakan bahwa Dr. Wondo sebenarnya tidak bersalah atas kasus lama yang menjeratnya dan meminta agar namanya dipulihkan. Kilas balik pun memperlihatkan kenyataan di balik surat tersebut. Sebelum meninggal, Direktur Choi ternyata dipaksa oleh Wondo untuk menuliskan surat itu. Dalam kondisi terancam, Wondo menanyakan keberadaan anak abadi yang selama ini ia cari. Tepat sebelum dibunuh, Direktur Choi mengungkap bahwa anak tersebut berada di kedai melimpah milik nenek Chayeni. Dalam kilas balik, sebuah ledakan besar terjadi di panti asuhan kota Hiseng. Anak-anak berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api, sementara polisi dan petugas pemadam kebakaran menyelidiki bangunan tersebut. Berita kemudian mengungkap bahwa anak-anak yang ditemukan di laboratorium rahasia di bawah panti menerima perawatan dari pemerintah. Penanggung jawab eksperimen itu adalah Dr. Ha Wondo, seorang ahli regenerasi sel yang diduga melakukan uji klinis ilegal terhadap anak-anak panti asuhan. Keesokan harinya, dua polisi bernama Park Seung-ryol dan Gyeong-hwan mendatangi Gereja Keselamatan Abadi setelah menerima laporan orang hilang. Juran mengantar mereka berkeliling gedung, sementara para petugas meminta izin memeriksa ruang bawah tanah. Namun dengan kekuatan ilusinya, Juran tidak bisa membuat polisi melihat Bongpal dan Sangmu yang sebenarnya sedang terkurung di sana sambil meminta pertolongan. Saat kembali ke mobil, Seung-ryol memperhatikan ada cairan lengket aneh di wajah Gyeong-hwan dan mulai merasa curiga. Di waktu yang sama, Chayeni, Robin, dan Gyeong-hun berhasil memperdaya Un Jae-yong untuk masuk ke mobil mereka. Mereka terus mendesaknya menjelaskan soal kekuatan super yang mereka miliki, tetapi Un Jae-yong tetap menolak bicara. Tak lama kemudian, mereka melihat mobil polisi kehilangan kendali, hingga menyebabkan kecelakaan besar yang juga membuat mobil mereka ikut terbalik. Tanpa pikir panjang, Chayeni, Robin, dan Gyeong-hun segera menolong kedua polisi tersebut. Namun mereka kesulitan menyelamatkan Gyeong-hwan karena tubuhnya mulai meleleh secara aneh. Saat Chayeni meminta bantuan Un Jae-yong, Robin tiba-tiba menunjukkan kekuatan supernya dengan mengangkat mobil agar Chayeni bisa menarik tubuh Gyeong-hwan keluar. Sementara itu, Gyeong-hun yang pergi mencari air justru ketakutan setelah melihat ikan mas raksasa yang ukurannya sebesar manusia. Kekacauan semakin menjadi ketika mobil kembali terbakar, dan tangan Gyeong-hun malah menempel pada kendaraan serta tubuh Robin. Mereka panik meminta bantuan Un Jae-yong. Meski Un Jae-yong menggunakan kekuatannya, hanya Robin yang berhasil diselamatkan.
Dalam keadaan putus asa, Gyeong-hun berteriak minta tolong hingga Robin kembali memakai kekuatan supernya untuk menariknya menjauh beberapa detik sebelum mobil meledak. Di tempat lain, Junmo memberitahu nenek Chaini bahwa rekaman CCTV dari rumah Direktur Choi telah dihapus. Karena khawatir keselamatannya terancam, Junmo mendesak nenek Chaini untuk segera bersembunyi. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Chaini dengan gembira mengatakan bahwa mereka berempat kini seperti sebuah tim. Namun Un Jae-yong langsung menolak terlibat dengan mereka dan pergi begitu saja. Setelah itu, Un Jae-yong mulai menyusun semua kejadian aneh yang terjadi di Hiseng dan menyimpulkan bahwa Gereja Keselamatan Abadi kemungkinan besar terlibat dalam semuanya. Di rumah sakit, trio Chenny mendapat kabar bahwa tidak ada polisi yang dirawat akibat kecelakaan. Tanpa mereka sadari, kedua polisi itu ternyata diam-diam dibawa ambulans menuju gereja tersebut. Bahkan ketika Chenny mencoba membuat laporan resmi soal kecelakaan itu, pihak kepolisian mengaku tidak memiliki catatan kejadian apapun. Sementara itu, Kim Pal-ho menemui Un Jae-yong di balai kota dan mempertanyakan alasan dirinya kembali ke Hiseng. Un Jae-yong justru mengejek Pal-ho karena masih memanggil Dr. Wondo sebagai ayah. Ia menuduh Wondo hanya memanfaatkan mutan gagal seperti mereka demi kepentingannya sendiri, dan sebenarnya tidak peduli pada siapapun. Meski marah, Pal-ho akhirnya pergi setelah diperintah Un Jae-yong. Tak lama kemudian, Chenny mendatangi Un Jae-yong di tempat kerja dan meminta bantuannya untuk memahami kekuatannya. Un Jae-yong kembali menanyakan apakah Chenny mengetahui sesuatu tentang proyek Wunderkinder, tetapi Chenny mengaku tidak tahu apa-apa. Saat seorang rekan kerja tiba-tiba muncul di tengah percakapan mereka, Un Jae-yong menggunakan telekinesisnya untuk menyembunyikan Chenny dari pandangan orang tersebut. Setelah itu, Un Jae-yong mengaku bahwa dirinya juga pernah mengalami pengalaman hampir mati ketika pertama kali mendapatkan kemampuan supernya. Un Jae-yong kemudian meyakinkan Chenny bahwa ia tak perlu lagi takut pada kematian. Mendengar itu, Chenny pergi dengan perasaan jauh lebih lega. Namun tanpa disadari, Pal-ho diam-diam mengikuti Chenny dan hampir menyerangnya sebelum Un Jae-yong tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sejak saat itu, Un Jae-yong memutuskan untuk tetap berada di dekat Chenny dan kembali menghubunginya. Ia bahkan mengajak Chenny bergabung dengan tim kerja di balai kota. Di kantor, Un Jae-yong resmi mempekerjakan Chenny sebagai sukarelawan berbayar. Chenny sangat senang hingga langsung menelpon neneknya untuk menceritakan pekerjaan barunya yang tentu membuat sang nenek ikut bahagia. Namun sesampainya kembali di restoran, nenek Chenny justru mendapati Dr. Ha Wondo telah menunggunya di sana. Dalam kilas balik diperlihatkan pertama kali Dr. Ha Wondo bertemu dengan Juran yang saat itu mengalami gangguan pendengaran. Wondo memberinya alat bantu dengar dan sejak itu Juran mulai dekat dengannya. Juran juga mengingat tragedi kebakaran di laboratorium Ha Wondo ketika Pal-ho membantu Wondo keluar dari reruntuhan bangunan yang terbakar. Sebelum dipenjara, Wondo meminta Pal-ho, Juran, dan Horan untuk menyembunyikan identitas mereka hingga dirinya bebas. Karena itu, ketiganya hidup diam-diam selama bertahun-tahun. Setelah akhirnya dibebaskan dari penjara, Wondo kembali melanjutkan proyek Wunderkinder dan memerintahkan ketiga anak asuhnya mencari anak keabadian. Wondo juga menemukan sisa cairan eksperimen yang dulu digunakan di laboratorium. Di masa sekarang, Wondo bersama Pal-ho, Juran, dan Horan mendatangi nenek Chaini yang dikenal sebagai Madam King. Mereka menyalahkannya atas tragedi di masa lalu dan menuduhnya ikut mendanai eksperimen tersebut. Namun nenek Chaini membela diri dengan mengatakan bahwa ia mendukung proyek itu karena percaya penelitian tersebut akan membantu anak-anak sakit. Wondo lalu menanyakan nasib anak-anak yang tertinggal dalam eksperimen dan menuntut informasi tentang keberadaan anak keabadian. Juran bahkan menggunakan kemampuan pengendali pikirannya untuk memaksa nenek Chaini berbicara. Meskipun begitu, nenek Chaini tetap bersikeras bahwa anak keabadian itu sudah lama meninggal. Mendengar itu, Wondo teringat bagaimana anak tersebut tidak pernah bisa mati meski telah menjalani berbagai eksperimen menyakitkan. Kilasan balik kemudian memperlihatkan Un Jae-yong menyaksikan langsung eksperimen kejam terhadap anak abadi tersebut. Tidak sanggup melihat penderitaan itu lagi, Un Jae-yong menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menghentikan eksperimen, yang akhirnya memicu kebakaran besar hingga menghancurkan laboratorium Ha Wondo. Kembali ke masa sekarang, Un Jae-yong terbangun dari mimpi buruk tentang kejadian tersebut.
Dalam tidurnya, ia tanpa sadar mengaktifkan kekuatannya hingga menyebabkan kerusakan di dalam dan luar rumahnya. Di saat yang sama, Nenek Chaini mulai sadar bahwa selama percakapan mereka, Wondo diam-diam memanipulasi informasi tentang anak keabadian untuk menggali kebenaran darinya. Secara kebetulan, ketika Wondo dan ketiga anak asuhnya sedang pergi, Horan melihat Chaini di luar sedang mencoba menggunakan kekuatannya. Chaini berusaha berteleportasi untuk melihat aurora borealis secara langsung, sesuatu yang sejak lama menjadi impiannya. Keesokan harinya, Chaini mengajak Robin dan Gyeonghun ke balai kota untuk ikut dalam kegiatan bersih-bersih jalan bersama dirinya. Ketiganya kemudian meminta Eun Jae-yong melatih kemampuan masing-masing. Namun, Eun Jae-yong terlihat frustrasi dan bersikap cuek terhadap mereka. Situasi semakin tegang saat anggota Gereja Keselamatan Abadi datang ke balai kota yang langsung memancing emosi Eun Jae-yong. Karena tidak ingin terjadi masalah, Eun Jae-yong membawa Chaini, Robin, dan Gyeonghun menjauh dari area tersebut. Ia menyuruh mereka belajar mengendalikan kemampuan sendiri dengan terus melatih dan mengaktifkan kekuatan mereka berulang kali sampai benar-benar bisa digunakan dengan baik. Sementara itu di tempat lain, Wondo mengetahui bahwa eksperimen terhadap Bongpal gagal total. Ia pun memerintahkan para ilmuwan untuk membunuh Bongpal. Horan mulai ketakutan karena khawatir Wondo juga akan menyingkirkan mereka suatu hari nanti. Apalagi efek samping eksperimen mereka belum pernah benar-benar disembuhkan. Ia takut nasib mereka akan berakhir sama seperti Bongpal yang perlahan sekarat. Namun Juran tetap meminta Horan untuk mempercayai Wondo dan fokus mencari anak keabadian. Sementara itu, Junmo menemui Nenek Chaini dan menunjukkan rekaman CCTV dari malam sebelumnya ketika Wondo dan ketiga anak asuhnya meninggalkan restoran. Dalam rekaman tersebut, Chaini terlihat sedang mencoba kemampuan teleportasinya. Di saat bersamaan, Wondo ternyata memerintahkan Palho untuk membunuhnya. Namun, tepat sebelum Palho menyerang, Chaini tiba-tiba berteleportasi dan menghilang. Nenek Chaini kemudian menelpon cucunya dan menanyakan keberadaannya. Tetapi Chaini tidak memberi jawaban jelas. Karena khawatir, nenek meminta Junmo kembali ke kantornya untuk melacak lokasi Chaini. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa sosok Junmo di hadapannya bukanlah Junmo Lasli. Saat menelpon Junmo yang sebenarnya, ia mendapat kabar bahwa Chaini sedang berada di balai kota. Dari situ Nenek Chaini sadar bahwa orang di depannya adalah Horan yang menggunakan kemampuan ilusi demi mencari informasi tentang Chaini. Ketika ditanya siapa dirinya, Horan mengaku sebagai anak Wondo karena hanya Wondo yang pernah merawat mereka. Mendengar itu, Nenek Chaini merasa bersalah karena gagal menyelamatkan anak-anak eksperimen tersebut di masa lalu. Namun Horan menuduh Nenek Chaini hanya menyelamatkan anak-anak normal demi menutupi keberadaan anak-anak berkekuatan khusus. Ia yakin Madam King sengaja membiarkan para Wonderkinder mati di laboratorium terbakar dan hanya berusaha menyelamatkan anak keabadian yang dianggap paling penting. Ia bahkan mencoba mengintimidasi Nenek Chaini dengan kekuatan ilusinya, tetapi mental nenek terlalu kuat untuk dipengaruhi. Setelah kejadian itu, Nenek Chaini mendesak Junmo menemukan Chaini secepat mungkin. Chaini, Robin, dan Gyeonghun mulai membahas impian mereka jika mampu mengendalikan kekuatan masing-masing. Chaini ingin melihat aurora borealis, Gyeonghun ingin membuat putrinya bangga, sementara Robin ingin menunjukkan kekuatannya kepada para pembuli yang dulu menyiksanya saat sekolah. Sambil terus berlatih, mereka perlahan memahami cara kerja kemampuan masing-masing. Chaini menyadari teleportasinya aktif ketika detak jantungnya meningkat. Robin menemukan bahwa kekuatan fisiknya muncul saat emosinya memuncak, sedangkan Gyeonghun mengetahui tubuhnya menempel pada benda setiap kali ia gugup atau berbohong. Sementara itu, Palho mendatangi tempat pembuangan sampah di mana Eun Jae-yong memimpin kegiatan bersih-bersih. Eun Jae-yong langsung menggunakan telekinesis untuk menghentikannya. Namun, tanpa sengaja, Chaini berteleportasi ke lokasi tersebut dan melihat situasi berbahaya itu. Ia segera kembali memberitahu Robin bahwa Eun Jae-yong sedang dalam bahaya, lalu membawa Robin ikut berteleportasi untuk membantu. Di lokasi pertarungan, Chaini mencoba memindahkan Eun Jae-yong dan Robin dengan teleportasinya, tetapi ia masih kesulitan mengendalikan kemampuan itu. Tak lama kemudian, Palho menyerang menggunakan kekuatan gravitasi miliknya. Eun Jae-yong menjelaskan bahwa Palho adalah seorang wunderkinder, sehingga kekuatannya jauh lebih kuat dibanding mereka. Robin dan Eun Jae-yong pun bekerja sama melawan Palho. Saat Palho melempar mobil ke arah mereka, Eun Jae-yong berusaha menahannya dengan telekinesis, namun mulai kehabisan tenaga. Melihat itu, Chaini segera menolongnya.
Dalam keadaan terluka, Chaini memeluk Un Jae-yong dan secara tiba-tiba membawa mereka berdua berteleportasi ke tempat lain. Di sisi lain, Robin yang emosinya memuncak berhasil menghentikan mobil yang dilempar Palho hanya dengan kekuatan tangannya. Hal itu membuat Palho terkejut sekaligus frustrasi karena Robin terus mampu menahan serangannya. Sementara itu, Chaini dan Un Jae-yong mendadak muncul di bawah cahaya aurora borealis. Meski tubuhnya perlahan kehabisan darah akibat luka yang dideritanya, Chaini tetap terpukau karena akhirnya bisa melihat aurora yang selama ini diimpikannya. Kembali ke tempat barang rongsokan, Palho terus mencoba membunuh Robin dengan berbagai serangan, tetapi Robin selalu berhasil bertahan. Di tempat lain, Junmo yang sedang mencari Chaini malah menemukan Gyeonghun menempel di langit-langit sebuah ruangan. Dalam waktu yang sama, Un Jae-yong panik karena mengira Chaini telah meninggal akibat kehabisan darah. Ia berusaha mati-matian membangunkannya. Namun beberapa saat kemudian, Chaini tiba-tiba sadar kembali. Setelah Chaini hidup kembali, justru Un Jae-yong yang pingsan karena syok melihat Chaini mampu bangkit lagi. Sementara luka tusuk di tubuhnya sembuh dengan sendirinya. Tak lama kemudian, Chaini kembali berteleportasi ke lokasi pertarungan dan menemukan Robin sudah tertidur kelelahan setelah bertarung melawan Palho. Sementara itu, Palho yang terlalu sering menggunakan kekuatannya harus menjalani perawatan. Tubuhnya mulai menunjukkan efek samping mengerikan ketika sisik-sisik muncul di tangannya. Di saat yang sama, terungkap bahwa Horan ternyata menyimpan perasaan pada Un Jae-yong sejak kecil. Kilasan masa lalu memperlihatkan bagaimana Horan jatuh cinta setelah melihat senyum tulus Un Jae-yong kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Chaini dan Robin membantu membersihkan luka Un Jae-yong. Namun mereka terkejut melihat tubuh Un Jae-yong dipenuhi bekas luka lama akibat eksperimen masa kecilnya. Sementara itu, Junmo yang sudah memberi kabar kepada nenek Chaini langsung pergi menyelidiki lokasi pertarungan. Chaini melihat pria itu terus mengalami mimpi buruk sambil menangis dan memanggil ibunya agar tidak pergi meninggalkannya. Trauma masa kecil di laboratorium ternyata masih terus menghantuinya. Beberapa hari berlalu dan kondisi mereka mulai membaik. Di sela-sela tingkah konyol Robin dan Gyeonghun, Un Jae-yong mencoba mengajari mereka cara mengendalikan kekuatan dengan mencari tombol rahasia mereka, yaitu memahami kapan kemampuan muncul, apa pemicunya, dan bagaimana pola kerjanya. Mereka pun mulai berlatih bersama. Gyeonghun mencoba memancing kekuatan Robin dengan membuatnya terharu, tetapi Robin malah kesal dan marah. Justru emosi itulah yang memicu kekuatannya aktif. Begitu juga dengan Gyeonghun yang tanpa sadar mengaktifkan kemampuannya saat sedang gugup dan terus mengoceh. Namun di tengah latihan itu, Un Jae-yong tiba-tiba melihat ilusi yang menandakan kehadiran Horan di dekat mereka. Horan bahkan menciptakan ilusi ribuan kecoa untuk meneror mereka. Dengan nada cemburu, Horan mengaku bahwa sosok ibu yang selalu muncul dalam mimpi Un Jae-yong sebenarnya adalah ilusinya. Ia mengatakan selama ini dirinya yang selalu menemani dan menghibur Un Jae-yong saat pria itu menangis memanggil ibunya. Namun sekarang Un Jae-yong justru memilih bersama Chaini dan yang lainnya. Horan memperingatkan bahwa ketiga orang itu hanya akan membuat Un Jae-yong mati. Tetapi Un Jae-yong dengan tegas mengatakan dirinya tidak masalah menghadapi risiko tersebut. Mendengar jawaban itu, Horan semakin marah dan menciptakan ilusi yang lebih mengerikan. Di mata Robin dan Gyeonghun, Chaini berubah menjadi kecoa raksasa. Sementara mereka juga saling melihat satu sama lain sebagai monster hingga hampir saling menyerang. Malam harinya, Un Jae-yong akhirnya menceritakan seluruh kebenaran tentang Wonderkinder kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa semua kejadian aneh itu berasal dari para anak eksperimen tersebut. Un Jae-yong juga mengungkap tujuan mereka adalah mencari anak keabadian, satu-satunya subjek eksperimen yang berhasil sempurna. Anak itu memiliki kemampuan hidup kembali setiap kali mati. Un Jae-yong lalu mengungkap kecurigaannya bahwa Chaini memiliki hubungan dengan anak keabadian tersebut. Karena Chaini sudah mati 2 kali dan selalu hidup kembali, ia yakin jantung anak keabadian itu telah dipindahkan ke tubuh Chaini saat operasi masa kecilnya. Menurut Un Jae-yong, hal itu mungkin terjadi karena Chaini merupakan sponsor proyek Wonderkinder. Pengakuan itu membuat Chaini sangat terpukul. Ia tidak percaya neneknya terlibat dalam eksperimen mengerikan tersebut. Chaini pun langsung pulang dan menuntut penjelasan dari neneknya tentang operasi yang dijalaninya saat berusia 7 tahun. Dengan berat hati, nenek Chaini akhirnya mengungkap seluruh kebenaran.
Saat kebakaran laboratorium terjadi, otak anak Abadian sudah rusak parah. Tubuhnya memang bisa terus pulih, tetapi otaknya tidak pernah sembuh. Anak itu bahkan harus merasakan kematian berkali-kali setiap hari karena tubuhnya terus hidup kembali dalam kondisi tersiksa. Satu-satunya cara menghentikan penderitaannya adalah memindahkan jantungnya ke tubuh lain dan membiarkannya mati dengan tenang. Dan penerima jantung itu ternyata adalah Cheney. Setelah mengetahui semuanya, Cheney merasa hancur. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena merasa semua orang terluka akibat keberadaannya. Gadis yang dulu penuh semangat dan selalu ingin menikmati hidup itu, kini berubah menjadi sosok yang putus asa, dengan kondisi mental yang semakin kacau karena tak sanggup menerima kenyataan tersebut. Beberapa hari setelah insiden pertarungan sebelumnya, Junmo terus menyelidiki darah yang ditemukan di lokasi kejadian, sambil mencari tahu tujuan sebenarnya dari Dr. Wondo dan proyek yang sedang ia jalankan. Sementara itu, Cheney yang sudah kelelahan karena terus dihantui berbagai pikiran, akhirnya memutuskan menemui Un Jae-yong. Tak lama kemudian, Robin datang membawa bekal makanan buatan nenek Cheney yang ternyata merupakan makanan favorit Cheney sejak kecil. Melihat itu, Cheney langsung menangis terharu. Di sisi lain, neneknya juga diam-diam menangis sendirian karena merasa keputusan yang diambilnya di masa lalu justru membuat cucunya menderita sampai sekarang. Robin akhirnya benar-benar memahami pemicu kekuatannya. Ia sadar kemampuan fisiknya muncul ketika dirinya merasa sakit hati, marah atau emosinya terluka. Hal serupa juga dialami Gyeong-hun, yang kekuatannya aktif saat perasaannya terguncang. Sedangkan Cheney tanpa sengaja menemukan bahwa minuman berkafein memicu detak jantungnya meningkat drastis dan memicu teleportasinya. Dari situ, mereka menyimpulkan bahwa kekuatan Cheney bekerja setiap kali jantungnya berdetak cepat. Kini, ketiganya akhirnya memahami cara mengaktifkan kemampuan masing-masing. Namun, pada malam harinya, keadaan berubah drastis. Saat sedang berjalan bersama Cheney, Un Jae-yong diam-diam menyuntikkan obat tidur kepadanya, lalu menyerahkan Cheney kepada pihak Wondo. Sebagai gantinya, Un Jae-yong menerima data rahasia mengenai dirinya sendiri dan masa lalunya. Tak hanya itu, Un Jae-yong juga membocorkan seluruh informasi tentang cara kerja kekuatan Cheney kepada Ha Wondo. Meski begitu, ia sengaja menyembunyikan satu hal penting, fakta bahwa kafein dapat memicu teleportasi Cheney. Tak lama kemudian, Cheney dibawa ke laboratorium milik Wondo. Para penjaga mendapat perintah ketat untuk mengawasi Palho, Horan, dan Juran agar mereka tidak keluar ataupun bertindak sembarangan. Jika melanggar, mereka akan menerima hukuman berat. Saat Cheney sadar, seperti biasa ia masih sempat bertingkah konyol. Tanpa disadari siapapun, di sakunya ternyata masih ada sachet kopi berkafein. Karena tidak mengetahui bahwa kafein dapat memicu teleportasi Cheney, Wondo mengabaikannya begitu saja. Sementara itu, setelah membaca data eksperimennya sendiri, Un Jae-yong akhirnya mengetahui identitas aslinya dan menemukan fakta bahwa ibunya masih hidup di Korea dengan nama Jang Yun-hee. Namun di tengah momen itu, Cheney tiba-tiba muncul setelah berhasil berteleportasi. Meski marah karena dikhianati, Cheney tidak bisa sepenuhnya membenci Un Jae-yong karena sadar pria itu sengaja meninggalkan kopi di sakunya agar ia bisa kabur sendiri. Un Jae-yong mengakui bahwa ia hanya memanfaatkan Cheney demi mendapatkan informasi tentang dirinya. Ia juga sadar efek samping kekuatannya semakin parah dan hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Mendengar itu, Cheney yang emosional langsung berteleportasi lagi, tetapi kali ini justru berpindah ke ruang penelitian. Melihat kesempatan itu, Ha Wondo segera menyerangnya hingga pingsan. Di sisi lain, Kyung-hun terus berusaha membujuk keluarganya untuk melarikan diri sambil memberitahu bahwa Cheney telah diculik. Namun ia tidak menjelaskan alasan sebenarnya sehingga istri dan anaknya mengabaikan peringatannya. Sang istri bahkan mengatakan bahwa ia lebih takut tidak mampu membayar biaya sekolah anak mereka daripada menghadapi perceraian. Ia juga mengungkap bahwa Gereja Keselamatan Abadi baru saja memesan banyak bunga dari tokonya. Mendengar itu, Kyung-hun semakin panik, tetapi ketakutannya tetap tidak dianggap serius. Keesokan harinya, nenek Cheney mendapat informasi dari Junmo bahwa orang yang membantu membebaskan Ha Wondo dari penjara adalah Presiden Direktur 6. Di waktu yang sama, Robin akhirnya mengetahui dari Kyung-hun bahwa Cheney telah diculik dan Un Jae-yong mengkhianati mereka. Robin yang marah langsung ingin menyelamatkan Cheney, sementara Kyung-hun terlalu takut untuk ikut terlibat.
Sementara itu, Un Jae-yong sudah bersiap pergi mencari ibunya ketika Robin datang dan menuntut penjelasan tentang keberadaan Jenny. Un Jae-yong menolak menjawab hingga keduanya hampir bertarung. Namun di tengah ketegangan itu, nenek Jenny menelpon Un Jae-yong dan meminta mereka datang menemuinya. Saat bertemu, nenek Jenny memperlihatkan berbagai kenangan dan impian Jenny yang belum tercapai. Melihat semua itu, Un Jae-yong terdiam dan mulai menyesali tindakannya. Nenek Jenny lalu memohon agar ia memberitahu keberadaan cucunya, tetapi Un Jae-yong hanya berkata bahwa mungkin semuanya sudah terlambat. Ketika hendak pergi, Un Jae-yong terus teringat semua momen bersama Jenny, Robin, dan Kyung-hun yang selama ini membuat hidupnya terasa lebih berwarna. Dengan mata berkaca-kaca, ia akhirnya memutuskan menebus kesalahannya dengan menyelamatkan Jenny. Sejak saat itu, Un Jae-yong bekerja sama dengan nenek Jenny. Sang nenek menggunakan uang dan koneksinya untuk menyiapkan bantuan sebanyak mungkin, sementara Un Jae-yong akan menangani sisanya di lapangan. Un Jae-yong juga meminta maaf kepada Robin dan Kyung-hun, serta memohon bantuan mereka untuk menyelamatkan Jenny. Meski sempat marah, mereka akhirnya setuju bekerja sama. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah meminta bantuan rekan Un Jae-yong untuk mencuri cetak biru Gereja Keselamatan Abadi, serta dokumen panti asuhan dari 20 tahun lalu. Setelah semua berkas berhasil didapatkan, mereka bertiga mulai bersiap menjalankan misi penyelamatan. Di sisi lain, Ha Won-dong mulai melakukan eksperimen menggunakan sampel dari tubuh Jenny yang dicampur dengan cairan khusus, lalu menyuntikannya ke seekor tikus yang hampir mati. Hasilnya sangat mengejutkan, karena seluruh luka dan penyakit tikus itu langsung sembuh dalam waktu singkat. Won-do semakin yakin bahwa kekuatan anak keabadian benar-benar berhasil dipindahkan ke Jenny. Tak lama kemudian, Juran bersama Palho dan Horan mulai curiga mengapa mereka dikurung dan diawasi seketat itu. Juran mencoba menggunakan kekuatan pengendali pikirannya untuk membaca pikiran Won-do. Tetapi untuk pertama kalinya, kekuatannya tidak berpengaruh sama sekali pada pria itu. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, salah satu bawahan Won-do datang memberitahu bahwa terjadi kericuhan di luar gedung. Won-do pun langsung memerintahkan Palho dan Horan membereskannya. Kerusuhan itu ternyata merupakan aksi demonstrasi yang sengaja dikirim nenek Jenny untuk mengalihkan perhatian. Di saat semua orang fokus menghadapi para pendemo, Un Jae-yong dan kelompoknya diam-diam menyusup ke jalan fasilitas tersebut. Dalam perjalanan, Junmo berterima kasih kepada Un Jae-yong dan mengungkap bahwa dirinya sebenarnya adalah anak nomor 4204, salah satu anak panti yang selamat sebelum sempat dijadikan objek eksperimen. Ia mengatakan ada banyak anak lain yang berhasil lolos berkat amukan Un Jae-yong saat kebakaran laboratorium dulu. Misi penyelamatan pun dimulai. Satu persatu penjaga berhasil mereka lumpuhkan. Namun karena kecerobohan Kyung-hun, keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh penjaga lain yang sedang berjaga santai. Meski begitu, hal itu tidak menghentikan langkah mereka. Salah satu penjaga yang masih sadar pun bahkan sempat melaporkan bahwa ada penyusup di dalam gedung. Di waktu yang sama, operasi terhadap Jenny hampir dimulai. Terungkap bahwa Won-do berencana memindahkan jantung Jenny ke tubuh Presiden Direktur 6 demi mendapatkan keabadian. Tepat saat proses pembedahan hendak dilakukan, Un Jae-yong dan yang lainnya datang menyelamatkan Jenny. Seketika laboratorium berubah menjadi medan pertarungan besar. Semua orang bertarung dalam kekacauan, sementara Jenny justru duduk santai menyaksikan semuanya dengan ekspresi bingung. Setelah para musuh berhasil dikalahkan, Un Jae-yong akhirnya memenuhi satu keinginan sederhana Jenny yang selama ini belum tercapai, yaitu mendapatkan ciuman pertamanya. Momen itu langsung membuat jantung Jenny berdetak sangat cepat hingga kekuatan teleportasinya aktif kembali. Sesampainya di rumah Un Jae-yong, mereka hanya sempat beristirahat sejenak, sebelum Un Jae-yong kembali bersiap untuk kembali ke lokasi pertarungan dan menyelesaikan semuanya. Palho dan Horan kembali muncul menghadang mereka. Horan langsung menggunakan kemampuan ilusinya untuk menyerang mental Un Jae-yong dengan memperlihatkan kenangan paling mengerikan dari masa lalunya. Sementara itu, Palho berusaha menyerang menggunakan kekuatannya, tetapi berkali-kali dihentikan oleh Robin. Meski terus dihina, dipukuli, dan dibuat babak belur, Robin tetap bangkit berdiri. Bahkan sambil meminta maaf karena merasa lemah, ia membalas serangan Palho dengan kekuatan supernya sendiri. Di tengah ilusi itu, Un Jae-yong kembali melihat momen kebakaran laboratorium
ketika seorang anak keabadian tertimpa reruntuhan beton besar. Horan menyalahkan Unjeyong atas semua tragedi tersebut dan mengatakan bahwa semua anak di panti terluka karena dirinya. Mendengar itu, emosi Unjeyong langsung meledak dan ia kehilangan kendali atas telekinesisnya. Semua benda di sekitar mulai bergerak liar, bahkan Cheyni yang baru muncul pun ikut terpental jauh. Meski terluka, Cheyni tetap berusaha mendekati Unjeyong untuk menenangkannya. Setelah susah payah, ia akhirnya berhasil memeluk Unjeyong. Dalam momen itu, Unjeyong kembali melihat sosok anak keabadian yang mengabarkan bahwa semuanya sudah selesai, dan kini ia bisa kembali hidup dengan tenang. Cheyni yang memeluknya juga mengatakan hal yang sama, dan perlahan emosi Unjeyong mulai mereda hingga akhirnya ia kembali sadar. Namun saat Cheyni menggunakan teleportasinya, Gyeonghun justru tertinggal karena kekuatannya aktif dan membuat tubuhnya menempel di tempat. Cheyni malah berpindah ke ruang utama gereja. Ia berusaha kembali menjemput Gyeonghun, tetapi teleportasinya terus membawa dirinya ke lokasi-lokasi acak. Di tengah kekacauan itu, Cheyni tanpa sengaja menyaksikan eksperimen terakhir Wondo. Hawondo menyuntikkan cairan hasil penelitiannya ke tubuh Presiden Direktur Nam. Awalnya hasilnya terlihat luar biasa, karena tubuh Nam perlahan kembali muda dan seluruh rasa sakitnya hilang. Namun efek itu hanya sementara. Tak lama kemudian, tubuh Nam malah berubah semakin tua dan keriput. Rambutnya rontok hingga akhirnya ia meninggal dengan kondisi mengenaskan. Detak jantungnya benar-benar berhenti. Cheyni sempat ketahuan berada di sana, tetapi berhasil kabur kembali ke area gereja. Sayangnya, tempat itu sudah dipenuhi para anggota sekte yang sedang berkumpul untuk beribadah. Juran segera menggunakan kekuatan pengendali pikirannya untuk memerintahkan semua pengikutnya menangkap para penyusup. Cheyni pun langsung dikepung. Beruntung, Unjeyong yang sudah sadar kembali datang menyelamatkannya tepat waktu. Mereka bertiga lalu berlari melarikan diri sambil mencari keberadaan Gyeonghun. Sementara para pengikut sekte yang dikendalikan Juran bergerak seperti zombie mengejar mereka. Di sisi lain, Gyeonghun yang sedang berusaha kabur, diam-diam melihat tubuh Presiden Nam dilelehkan. Dari sana ia juga mendengar rencana sebenarnya dari kelompok Wondo, yaitu menyebarkan cairan kimia eksperimen ke seluruh kota Haesong demi menciptakan akhir zaman versi mereka sendiri. Para bawahan Wondo pun mulai mengumpulkan cairan tersebut untuk menjalankan rencana itu. Sementara itu, kelompok Cheyni kembali berhadapan dengan Palho. Kondisinya sudah sangat buruk karena efek samping kekuatannya menyebar hingga ke seluruh tubuh. Jika terus menggunakan kemampuannya, ia bisa mati kapan saja. Melihat situasi itu, Unjeyong meminta Cheyni dan Robin kabur lebih dulu sementara dirinya menahan Palho sendirian sampai Cheyni kembali menjemputnya. Cheyni akhirnya berhasil berteleportasi ke tempat aman dan segera mencari senjata yang bisa digunakan. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Unjeyong dan Palho terus berlangsung. Keduanya sama-sama memaksakan diri meski efek samping kekuatan mereka makin parah. Sisik di tubuh Palho sudah menyebar hingga leher, sementara kondisi Unjeyong juga mulai memburuk. Pada saat bersamaan, Gyeonghun yang berhasil naik ke lantai atas malah ketahuan oleh para pengikut sekte. Ia berusaha melarikan diri, tetapi terjebak di depan pintu terkunci. Tepat di saat panik, Cheyni tiba-tiba muncul dan membukakan jalan untuknya. Mereka berdua segera kembali menuju tempat Unjeyong bertarung. Namun saat tiba di sana, lokasi itu sudah hancur total. Barang-barang berserakan dan hanya ada darah di lantai tanpa tanda keberadaan Unjeyong. Disitulah akhirnya Gyeonghun memberitahu Cheyni tentang rencana Wondo menyebarkan cairan kimia ke seluruh kota Haesong. Meski situasi sudah terlambat dan mereka dikepung dari segala arah, Cheyni tetap tidak mau menyerah. Ia langsung memindahkan Gyeonghun ke rumahnya demi keselamatan, lalu kembali sendirian untuk melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Palho sudah berada di ambang kematian. Juran yang melihat kondisi saudaranya hanya bisa menangis sedih. Pada akhirnya, Palho bukan tewas karena pertarungan, melainkan karena efek samping kekuatan eksperimen yang menghancurkan tubuhnya sendiri hingga mencapai jantungnya. Di sisi lain, Unjeyong ternyata masih hidup setelah pertarungan sengit tersebut. Namun kondisi fisiknya sudah sangat parah. Tubuhnya mulai melemah akibat terus memaksakan kekuatannya, sementara mimisan yang selama ini menjadi efek samping kemampuannya, kini semakin deras dan sulit dihentikan. Di sisi lain, Cheyni masih berada dalam kondisi terdesak ketika bala bantuan kiriman neneknya mulai menyerbu Gereja Keselamatan Abadi. Para pengikut sekta langsung bentrok dengan orang-orang suruhan nenek Cheyni. Namun di tengah kekacauan itu, mereka menemukan cara untuk mematahkan kendali pikiran Juran.
Ternyata, suara bising dari pengeras suara atau bunyi nyaring seperti trompet mampu membangunkan orang-orang yang sedang dikendalikan. Berkat penemuan itu, Chaeni, neneknya, dan Junmo akhirnya mengetahui kelemahan kemampuan Juran. Sementara itu, Pak Tua yang masih disekap melihat Un Jae-yong mendatangi Ha Won-do. Dalam keadaan lemah, Un Jae-yong menanyakan alasan Won-do melakukan semua eksperimen kejam terhadap mereka. Won-do hanya menjawab bahwa semua itu dilakukan demi bertahan hidup lebih lama. Dari sekian banyak anak yang dijadikan bahan eksperimen, hanya satu anak yang benar-benar berhasil, yaitu anak keabadian. Won-do kemudian mengungkap rencana besarnya untuk menyebarkan cairan kimia eksperimen ke seluruh kota. Ia percaya sebagian besar orang memang akan mati atau berubah menjadi mutan gagal. Tetapi di antara mereka, pasti akan lahir manusia super baru dan mungkin muncul lebih banyak manusia berjantung abadi. Setelah itu, Won-do memerintahkan pasukannya menyerang Un Jae-yong. Namun, seluruh peluru berhasil dipantulkan kembali oleh telekinesis Un Jae-yong. Bahkan salah satunya mengenai Won-do sendiri. Tak lama kemudian, ledakan besar terjadi dan membakar seluruh ruangan. Mendengar ledakan tersebut, Chaeni langsung memusatkan pikirannya untuk menyelamatkan Un Jae-yong. Kini ia mulai semakin memahami cara kerja teleportasinya. Sambil mencari keberadaan Un Jae-yong, Chaeni juga berusaha menyelamatkan semua orang di sekitar dengan memindahkan mereka ke tempat aman satu persatu. Namun setelah mencari cukup lama, ia tetap tidak menemukan Un Jae-yong dimanapun. Ternyata, Un Jae-yong telah lebih dulu diselamatkan oleh Pak Tua. Untuk kedua kalinya, pria tua itu kembali menyelamatkan nyawanya. Kini, Pak Tua memiliki kemampuan aneh berupa cacing-cacing yang bisa melahap logam hingga terlihat meleleh, sehingga ia dapat membuka pintu besi dengan mudah. Meski begitu, karena tidak cukup kuat membawa tubuh Un Jae-yong, ia akhirnya terpaksa pergi meninggalkannya di tempat aman. Di sisi lain, Juran yang melihat Won-do sekarat, mencoba menggunakan sisa cairan eksperimen terakhir untuk menyelamatkannya. Namun, suntikan itu tidak memberi efek apapun. Detak jantung Won-do akhirnya benar-benar berhenti dan ia resmi tewas. Juran langsung menghubungi Horan dan memerintahkan rencana terakhir mereka dijalankan. Tak lama kemudian, Juran naik ke lantai atas tempat banyak orang berkumpul dan langsung mengendalikan Junmo. Tepat saat Junmo hendak menembak, Chaeni segera memeluk neneknya dan berteleportasi ke lokasi acak demi menyelamatkan mereka. Sementara itu, Robin akhirnya sadar kembali, sedangkan Gyeong-hun berusaha menghentikan festival kembang api malam tahun baru. Namun, usahanya justru membuat istri dan anaknya marah karena dianggap mengganggu persiapan acara besar kota. Meski begitu, Gyeong-hun terus mencoba meyakinkan semua orang untuk segera meninggalkan Haesong karena bencana besar akan segera terjadi. Beberapa waktu kemudian, ketiga manusia supranatural itu akhirnya berkumpul kembali. Walaupun situasi terasa putus asa, mereka tetap menolak menyerah dan memutuskan mencari truk-truk yang membawa cairan kimia milik Won-do. Mereka pun berpencar dan memeriksa setiap kendaraan yang mencurigakan dengan cara mereka sendiri yang tetap dipenuhi kekonyolan. Di tengah pencarian itu, Gyeong-hun tiba-tiba teringat bahwa malam itu akan ada pertunjukan kembang api besar di kota. Ia langsung menyadari bahwa kembang api tersebut kemungkinan bukan sekedar pertunjukan biasa, melainkan alat untuk menyebarkan cairan kimia ke seluruh kota melalui udara. Jika benar begitu, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dari penyebaran zat tersebut. Pada saat yang sama, Robin dan Chaeni akhirnya menemukan Un Jae-yong. Namun sayangnya, Un Jae-yong sudah berada di bawah kendali pikiran Juran yang mengendalikannya dari kejauhan. Dalam kondisi tidak sadar, Un Jae-yong menyerang mereka secara brutal. Mobil-mobil berterbangan hingga menghantam pusat kota dan membuat seluruh warga panik ketakutan. Sementara itu, Gyeong-hun yang berhasil menemukan istri dan anaknya segera membawa mereka bersembunyi di sebuah toko terdekat demi keselamatan. Di tengah kekacauan itu, Un Jae-yong melihat Chaeni mencoba mengambil pengeras suara, namun sebelum Chaeni sempat menggunakannya, Un Jae-yong langsung menarik dan mencekik Chaeni tanpa ampun. Di saat Chaeni hampir kehilangan kesadaran karena dicekik,
teleportasinya tiba-tiba aktif dan memindahkan dirinya bersama Un Jae-yong ke lokasi yang jauh. Berkat itu, Un Jae-yong akhirnya terbebas dari kendali pikiran Juran. Di sisi lain, Juran yang semakin marah langsung mengendalikan lebih banyak orang untuk memburu Chayeni dan Un Jae-yong. Sementara itu, Robin yang kembali ke tengah kota mulai ketakutan saat melihat kerumunan warga yang terus berdatangan dalam keadaan seperti zombie akibat pengaruh Juran. Tak lama kemudian, Chayeni dan Un Jae-yong kembali bergabung dengan Robin. Ketiganya langsung bersiap menghadapi pertarungan berikutnya. Melihat semangat teman-temannya, Gyeong-hun mulai merasa malu karena hanya bersembunyi. Meski istrinya sempat mengancam akan menceraikannya jika terus nekat, Gyeong-hun tetap tersenyum lalu keluar untuk membantu mereka bertarung. Saat musuh mulai mendekat, mereka langsung bekerja sama dengan sangat kompak. Gyeong-hun menggunakan kekuatannya untuk membuat para musuh menempel pada balon yang dibawanya. Bahkan Chayeni pun ikut menempel di sana agar bisa memindahkan mereka sekaligus. Setelah semua orang yang menempel pada balon berhasil diteleportasi ke penjara, mereka kembali ke arena pertarungan. Dari situlah istri dan anak Gyeong-hun akhirnya mengetahui bahwa dirinya benar-benar seorang pahlawan super. Namun setelah mengalahkan puluhan musuh, mereka belum sempat beristirahat karena kelompok yang lebih kuat kembali muncul. Kali ini kelompok itu dipimpin langsung oleh Junmo yang masih berada di bawah kendali Juran. Waktu menuju tahun baru tinggal 30 menit lagi. Mereka pun membagi tugas. Gyeong-hun bertugas mencari Juran agar kendali pikirannya bisa dihentikan. Sementara Chayeni dan Robin pergi mencari lokasi kembang api yang dicurigai berisi cairan kimia. Di sisi lain, Un Jae-yong memilih menahan para musuh sendirian. Chayeni akhirnya berhasil mencapai lokasi penyimpanan kembang api, tetapi setelah memeriksanya, ia tidak menemukan cairan kimia yang dicari. Sementara itu, Gyeong-hun berhasil menemukan Juran. Juran langsung mencoba mengendalikan pikirannya, tetapi kemampuan itu tidak bekerja karena Gyeong-hun terus berbicara tanpa henti seperti sedang memarahi anaknya sendiri, sehingga Juran tidak sempat masuk ke pikirannya. Horan tiba-tiba muncul dan menghajar Gyeong-hun hingga terjatuh. Pada saat yang sama, Juran mulai kehilangan fokus karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya, membuat semua warga yang dikendalikannya perlahan sadar kembali. Juran kemudian memberitahu Horan bahwa Palho dan Wonbo sudah mati, sehingga kini hanya mereka berdua yang tersisa. Ia memohon kepada Horan agar tetap menjalankan rencana mereka, supaya pengorbanan Palho dan Wondo tidak sia-sia. Tak lama kemudian, Horan menyamar menjadi Chayeni menggunakan ilusinya. Sambil berpura-pura memeluk Un Jae-yong, ia diam-diam menusuk pria itu. Setelah penusukan terjadi, seorang pendeta yang menyimpan dendam pada Chayeni karena menganggap Palho dibunuh olehnya, ikut menyerang dari belakang. Pendeta itu tidak sadar bahwa sosok yang dilihatnya sebenarnya adalah Horan yang menyamar sebagai Chayeni. Melihat serangan itu, Un Jae-yong yang marah langsung melempar pria tersebut jauh dengan telekinesisnya. Seluruh kejadian itu disaksikan langsung oleh Juran. Dengan kepergian Horan, kini hanya dirinya yang tersisa. Dalam kondisi emosinya memuncak, Juran memutuskan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan seluruh warga kota sekaligus. Semua orang mulai berjalan menuju pusat kota, seperti boneka tanpa kesadaran. Di atas kota kemudian muncul balon udara raksasa, yang ternyata membawa seluruh cairan kimia eksperimen milik Wondo. Rencananya sangat jelas, balon itu akan diledakkan dari udara agar cairan kimia menyebar ke seluruh kota dan mengenai semua penduduk tanpa terkecuali. Di antara seluruh warga yang dikendalikan Juran, hanya segelintir orang yang tidak terpengaruh. Termasuk Putri Gyeong-hun yang masih bersembunyi sambil menyaksikan kekacauan itu, serta nenek Chayeni yang baru tiba di lokasi. Bom di balon udara akan segera meledak. Dalam situasi genting itu, Chayeni langsung menyusun rencana terakhir. Robin harus melempar Chayeni dan Gyeong-hun ke arah balon. Setelah sampai di atas, tugas Gyeong-hun adalah menggunakan kekuatannya agar mereka bisa menempel dan Chayeni dapat memanjat lebih tinggi. Setelah itu, Gyeong-hun akan melompat turun dan Un Jae-yong harus menangkapnya tepat waktu. Awalnya semua orang menolak rencana berbahaya itu. Rencana pun dimulai. Robin melempar mereka sekuat tenaga hingga berhasil mencapai balon.
Gyeonghun menggunakan kekuatannya untuk menempel, sementara Chaini perlahan merangkak naik ke bagian atas balon. Setelah tugasnya selesai, Gyeonghun melompat turun dan berhasil diselamatkan oleh Eun Jae-yong tepat waktu. Namun setelah itu, Chaini tidak kunjung kembali. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Bahkan Eun Jae-yong terus menunggu di tempat yang sama dengan harapan Chaini akan muncul kembali. Seiring waktu berjalan, seluruh warga yang sebelumnya dikendalikan ternyata tidak mengingat apapun tentang kejadian malam itu. Media bahkan memberitakan insiden tersebut hanya sebagai bencana angin besar biasa. Satu-satunya orang yang masih mengingat semuanya hanyalah mereka yang tidak terkena kendali pikiran Juran, termasuk Putri Gyeonghun yang diam-diam tetap mengingat semua kejadian meski berpura-pura lupa. Tak lama kemudian, keluarga Chaini membuat makam sementara untuknya, sesuai tradisi mereka. Dalam kepercayaan itu, seseorang yang meninggal di perantauan harus dibuatkan makam sementara agar arwahnya tidak gentayangan. Waktu terus berlalu hingga tiba hari peringatan 49 hari kematian Chaini. Semua orang berkumpul untuk makan bersama mengenangnya. Di tengah acara itu, muncul seorang wanita dengan penampilan kumuh, kotor, bau dan berantakan, yang santai mengambil makanan di sana. Saat berdiri dekat nenek Chaini, wanita itu bertanya polos, "Ini acara peringatan kematian siapa?" Seketika nenek Chaini menyadari bahwa wanita berantakan itu adalah cucu kesayangannya sendiri. Suasana duka pun langsung berubah menjadi momen haru penuh kebahagiaan karena Chaini akhirnya pulang. Ternyata saat ledakan terjadi, Chaini memang benar-benar mati. Namun karena memiliki jantung anak keabadian, ia hidup kembali dan terus mencoba pulang. Hanya saja, Chaini membutuhkan waktu lama untuk bisa mengendalikan teleportasinya agar kembali ke lokasi yang tepat. Tak lama setelah itu, Eun Jae-yong akhirnya mengetahui bahwa Chaini sudah kembali. Meski mencoba bersikap dingin dan acuh tak acuh, Chaini tahu perasaan sebenarnya dari Eun Jae-yong sehingga ia langsung memeluk pria itu dengan hangat. Namun di sisi lain, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Polisi yang menyelidiki laboratorium eksperimen menemukan bahwa Ha Won-do ternyata masih hidup. Suntikan yang sebelumnya terlihat gagal ternyata membutuhkan waktu sebelum benar-benar bereaksi. Kini Won-do berhasil hidup kembali, menandakan bahwa semuanya mungkin belum benar-benar berakhir. Itulah akhir dari drama series The Wonderfuls. Perjalanan Chaini dan teman-temannya dipenuhi misteri, kekuatan supranatural, pengorbanan, hingga rahasia kelam yang akhirnya terungkap satu persatu. Di balik semua kekacauan itu, mereka tetap berjuang untuk melindungi orang-orang yang mereka sayangi dan membuktikan bahwa harapan masih ada meski dunia terasa begitu kejam. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.